Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Ali, CGP Angkatan 11 Kabupaten Jombang. Saya mengajar di SDN Jabatan 3, Kecamatan Mojowarno. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, Ibu Wida Astuti. Beliau adalah guru kelas 5 SDN Jabatan 3. Assalamualaikum Bu Wida. Waalaikumsalam Pak Abu. Bagaimana kabar Bu Wida hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk mengajar. Bagaimana juga kabarnya Pak Abu? Alhamdulillah kabar saya pagi hari juga baik-baik saja, begitu Bu Wida. Sebelumnya terima kasih Bu Wida sudah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan coaching supervisi akademik dengan Bu Wida. Nah, untuk supervisi akademik ini akan ada beberapa tahap yang akan kita lalui, begitu Bu Wida, yaitu ada pra observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan tahapan pra-observasi dulu, Bu Wida, di mana harapan kita nanti kita dapat berdiskusi, bertukar pikiran dengan Bu Wida bagaimana untuk melaksanakan observasi yang akan kita lakukan esok hari. Mudah-mudahan observasi besok bisa berjalan dengan lancar dan sukses, begitu Bu Wida. Amin amin Pak Abu ya, semoga. Ya sama-sama Pak Abu, saya juga sangat senang sekali sudah bisa melakukan coaching kali ini dan melakukan supervisi akademik bersama Pak Abu. Karena saya juga menyadari bahwa coaching dan supervisi akademik ini bisa meningkatkan proses pembelajaran di kelas saya, seperti itu Pak Abu. Saya juga sangat senang sekali, berterima kasih sekali sama Pak Abu. Sama-sama Bu Wida ya. Nah, untuk membuka pertemuan kita pagi hari ini nih Bu Wida, apa kira-kira harapan Bu Wida dari pertemuan kita yang singkat ini? Oke, harapan saya pada pertemuan kali ini saya ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas saya ini, mengenai tentang apa ini Pak, kira-kira titik kelemahan saya dan juga kelebihan dalam proses pembelajaran saya, sehingga bisa memunculkan atau memberikan pembelajaran yang asik, menyenangkan dan juga kreatif, seperti itu Pak. Harapan saya seperti itu Pak. Oke Bu Wida ya. Jadi tujuan kita kayaknya sama nih Bu Wida ya. Itu kita bersama-sama berdiskusi terkait dengan persiapan Bu Wida dalam supervisi akademik besok gitu ya, yang akan kita lakukan bersama. Tujuan dari Bu Wida adalah untuk memperbaiki proses belajar mengajar tadi kalau boleh tahu nih, nanti Bu Wida akan menyampaikan materi tentang apa ya pada persiapan kita? Jadi rencana saya Pak, besok waktu supervisi itu saya akan mengajarkan tentang pelajaran IPAS Pak. Nah kebetulan materinya yaitu materi tentang rantai makanan. Jadi besok saya akan mengajarkan tentang bagaimana cara anak-anak itu mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar, dan juga mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan, sehingga nanti itu hasilnya Pak, anak-anak itu akan membuat sebuah produk seperti itu Pak. Jadi terkait dengan materi besok adalah rantai makanan gitu itu adalah ada tujuan pembelajarannya yang dicapai Bu Wida tentunya. Kira-kira nih apa sih tujuan pembelajaran yang akan dicapai terhadap siswanya? Jadi pada pembelajaran saya waktu supervisi akademik ini, yaitu tentang materi rantai makanan, ada 3 tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan Pak. Yang pertama yaitu tentang siswa mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup pada suatu ekosistem dalam bentuk jaring-jaring makanan dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan video, siswa mampu mendeskripsikan proses transformasi makhluk hidup dalam suatu ekosistem dengan baik. Dan yang ketiga, melalui kegiatan unjuk kerja,
siswa mampu membuat bagan rantai makanan dengan benar. Jadi itu yang saya masukkan tadi Pak. Jadi anak-anak terakhir itu membuat sebuah produk tadi. Oke. Jadi tujuannya kalau saya tangkap ada 3 beda tadi ya. Iya. Yang pertama tadi siswa mampu menganalisis hubungan antar makhluk hidup. Iya. Kemudian kita membuat memutar sebuah video. Kemudian siswa dianggap mampu mendeskripsikan proses transformasinya, transformasi antara makhluk hidup. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu membuat bahkan rantai makanan begitu. Dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Ida tadi, kira-kira strategi apa yang akan kita gunakan dalam mencapai tujuan pelajaran itu? Strategi yang saya gunakan, yang pertama saya menggunakan metode pembelajaran bermain game Pak. Bermain game? Iya, jadi anak-anak itu kan biar enjoy, biar asik. Jadi saya melakukan pembelajaran dengan metode permainan. Yang kedua yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak, yang sekarang lagi tren dengan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kesiapan belajar dan juga gaya belajar mereka. Jadi nanti anak-anak itu akan saya kelompokkan sesuai gaya belajar mereka dan kesiapan belajar mereka Pak, seperti itu. Oke. Jadi Bu Ida akan menggunakan pembelajaran bermain game, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan membentuk kelompok belajar untuk siswanya. Pembelajaran berdiferensiasi yang akan Bu Ida laksanakan ini ditekankan pada diferensiasi yang mana Bu Ida? Ini nanti itu Pak, rencananya saya akan melakukan ketiga diferensiasi. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga produk. Di sini diferensiasi kontennya nanti Pak, rencananya itu saya akan memberikan kepada anak-anak konten itu atau materi sesuai dengan keinginan mereka. Jadi bisa mereka melihat video atau mengamati gambar-gambar seperti itu Pak. Sedangkan untuk proses, karena kelas 5 sekarang ini kan muridnya beragam Pak. Ada yang mereka mempunyai kesiapan belajar yang masih rendah sekali lah. Disitulah proses diferensiasi proses itu saya gunakan Pak. Jadi anak yang mempunyai kemampuan yang rendah nanti saya tekankan, akan saya berikan ekstra seperti itu Pak. Nah itu diferensiasi prosesnya. Sedangkan produk itu yang saya tekankan Pak di pembelajaran saya pada kesempatan kali ini, yaitu diferensiasi produk. Jadi anak-anak nanti setiap kelompok akan membuat produk sesuai dengan keinginannya Pak. Jadi diferensiasinya seperti itu Pak. Oke, baik sekali Bu Ida ya. Jadi Bu Ida akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ketiga-tiganya begitu antara diferensiasi konten, kemudian proses, dan yang terakhir ada produknya. Kami yang lebih ditekankan adalah pada produknya karena untuk disesuaikan dengan minat belajar siswa begitu. Ada terkait dengan rantai makanan tadi mungkin bisa berupa poster gitu ya Bu Ida. Iya betul Pak, poster, cerita mungkin ya, atau karya lain yang diminati anak-anak begitu. Iya betul Pak. Jadi saya memberikan tugas itu sesuai dengan keinginan mereka Pak. Jadi terserah mereka mau buat apa, buat poster, ataukah membuat cerita, ataukah mereka ingin membuat sebuah karya dari styrofoam atau mind map ya betul Pak, mind map seperti itu Pak. Nah baik, luar biasa sekali nih apa yang Bu Ida sampaikan. Nah terkait dengan itu, kira-kira strategi apa nih yang sudah Bu Ida lakukan atau yang akan diterapkan dalam supervisi nanti? Oke, jadi strategi atau rencana yang akan saya buat, yang pertama tentunya saya akan membuat modul ajar. Modul ajar yang dimana setelah saya memetakan kesiapan belajar anak-anak, gaya belajar anak-anak, jadi seperti itu. Jadi modul ajarnya itu sudah saya sesuaikan dengan pemetaan gaya belajar anak-anak. Setelah itu juga
Saya akan membuat sebuah media pembelajaran atau mencari di YouTube, Pak. Sekarang banyak ya, Pak. Media pembelajarannya yaitu sebuah video tentang rantai makanan. Nah, di sini juga bisa nanti masuk ke diferensiasi kontennya seperti itu, Pak Abu. Luar biasa sekali ya. Jadi nanti Bu Ida akan mempersiapkan RPP-nya, itu modul ajarnya Ya, ya. betul, Pak. Kemudian mencoba mencari video pembelajarannya Ya. di YouTube yang terkait dengan materi yang Rantai diajarkan. makanan, ya betul. Oke, luar biasa sekali. Nah, kira-kira kapan nih Bu Ida akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini nih? Ya, insya Allah itu Pak, saya sesuai jadwal nih Pak ya. Ya. Kalau sesuai jadwal itu Selasa Pak, kelas 5 itu ada mata pelajaran IPAS. Jadi insya Allah saya melakukan supervisi akademinya di hari Selasa Pak. Seperti itu. Baik Bu Ida, jadi Bu Ida akan melakukan pembelajaran berdiferensiasinya pada hari Selasa besok nih. Iya betul Oke, sekali Pak. saya berharap mudah-mudahan pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang Bu Ida inginkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin amin amin. Terima kasih juga Pak Bu atas waktu yang sudah diberikan dan mau memberikan kesempatan saya untuk disupervisi oleh Pak Abu. Terima kasih kembali juga Bu Ida. Mudah-mudahan omongan kita ini bisa membawa dampak bagi perbaikan dari pembelajaran Bu Ida. Ya, sama-sama Pak Oke, Bu. terima kasih. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, kabarnya baik semua ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Rohman. Kemana nak Rohman? Sakit. Berarti dari kemarin ya Rohman nggak masuk ya? Iya. Berarti besok kira-kira bisa nggak kita untuk menjenguk Rohman? Bisa. Sebelum pelajaran kita mulai, siapa waktunya yang memimpin doa hari ini? Selo. Selo pimpin doa teman-temannya. Sudah siap, Pra? Doa mulai. Lagu guru hormat, Pra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Nah, sekarang kita akan belajar tentang pelajaran apa kira-kira? Rantai makanan. Kita akan belajar tentang materi rantai makanan yang sudah disampaikan Bu Ida minggu kemarin. Jadi tujuan kita belajar hari ini yaitu agar kalian bisa mendeskripsikan hubungan antar makhluk hidup yang berkaitan dengan makanan dalam bentuk rantai makanan dengan tepat, serta melalui gambar, video, diskusi, dan bermain peran, kalian dapat mengidentifikasi peran makhluk hidup pada rantai makanan dengan benar. Bu Ida mau tanya nih, kira-kira kalian dapat energi dari mana untuk bergerak, berpikir, melakukan aktivitas setiap hari? Kira-kira kalau kalian nggak makan gimana? Lemas. Nah, perutnya kosong kalian bisa berpikir nggak? Jadi makhluk hidup itu bisa bertahan hidup. Apa yang harus dilakukan oleh makhluk hidup?
pemetaan gaya belajar kalian, pemetaan kesiapan belajar kalian. Jadi ini nanti Bu Ida akan membagi kalian sesuai dengan kelompok kalian, sesuai gaya belajar kalian. Siapa yang suka musik, siapa yang suka menggambar. Seperti itu, nggih? Ayo bentuk kelompok sesuai dengan kesiapan belajar kalian. Kelompok satu Indri, terus Aini Ari. Kelompok dua Yusi Ain. Siapa itu? Aulia. Selo. Kelompok tiga Angga, Johan, Ari, dan juga Pati. Sudah, sekarang kalian bisa berkelompok sesuai dengan kelompok kalian. Kelompok dua, kelompok tiga, kelompok kalian duduk sesuai dengan kelompok kalian? Oke, selanjutnya coba kalian buka buku IPAS kalian halaman 42. Sudah? Di situ ada gambar dua orang anak yang sedang bermain di kebun, di taman. Ayo perhatikan ini. Itu ada dua hewan yang mau dimakan oleh siapa yang mau dimakan siapa? Belalang dimakan laba-laba. Belalang mau dimakan laba-laba. Laba-laba itu mau disamakan oleh anak kesapu. Nanti kan nggak bisa makan, kelaparan ya. Dari situ kita perhatikan. Yang pertama sekali di situ ada apa ini? Tanaman pinter. Tanaman dimakan oleh apa? Belalang. Belalang, terus belalang mau dimakan oleh siapa? Itulah yang dinamakan rantai makanan. Jadi perhatikan dulu video ini ya. Setelah kalian memperhatikan video yang disampaikan Bu Ida, nanti kalian akan berperan, bermain peran. Maka makanan adalah untuk pemberian energi makanan. Dan seperti yang kalian baca tadi. Yang pertama yang menjadi produsen apa anak-anak? Apa? Rumput menghasilkan jamur atau tumbuhan lain. Setelah konsentrasi dalam menyelesaikan tugas. Oke, semuanya tutup mata. Tarik nafas. Tahan. Rasakan. Buang. Satu kali lagi. Belalang ya. Belalang Bu. Belalang, mari belalang yang ini. Elang. Yang ini kata. Jadi kalian akan membuat rantai makanan. Misalnya nomor 1 nanti Ade. Apa? Padi. Padi. Padi sama punyanya siapa? Apa? Tikus. Belang. Belang. Jadi dari hewan-hewan ini kalian buat rantai makanannya. Kalian berperan. Jadi aku loh jadi produsen. Produsen yang apa? Tanaman yang dimakan. Di nomor berapa? Tulis di nomor 1. Kata, mau makan apa kata? Belalang. Oke, kemudian ular makan apa? Oke, kemudian kamu menjadi apa? Elang mau makan apa? Ular.
Di luar juga boleh. Oke, siap? Boleh mengambil kertas sesuai dengan warna kesukaan kalian. Kalian akan membuat apa? Peta? Peta konsep. Ada kesusahan? Sudah? Ini kalian bisa. Oh iya, kasih panah. Jangan lupa kasih panahnya ya. Oke. Membuat cerita dari. Oke, pinter. Ini jangan lupa dikasih itu ya, nama ya. Nama dan juga sebagai apa. Jagon sebagai apa? Ada kesulitan? Oke, bagus. Bisa lanjutkan nanti kalau bisa lagunya sambil gerak ya. Oke. Ini dari lagu apa kira-kira musiknya? Mana di mana? Oh, lagu mana di mana? Kalian ganti jadi rantai makanan. Oke, bagus sekali ini. Luar biasa. Hasil karyanya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan. 1, 2, 3. Mana di mana adik-adik saya, adik-adik saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan sama ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Makanan bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati. Rantai makanan, ayo dipelajari. Kelompok 3, maju ke dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh duduk. Baik, sekarang kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 4 tentang peta konsep rantai makanan. Silakan. Kegiatan pada pagi hari ini yaitu tentang materi apa? Makanan. Bagaimana pembelajaran hari ini? Gembira. Hal baru apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Bisa mengetahui rantai makanan. Komponen rantai makanan apa? Apa saja tadi? Produsen, konsumen 2, konsumen 3, konsumen dan yang terakhir apa? Decomposer. Dan yang terakhir apa? Decomposer. Pinter sekali. Ada yang
Alhamdulillah Bu Ida ya, kemarin telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah sekarang saya mau tanya gimana perasaan Bu Ida setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kemarin? Ya, alhamdulillah sekali saya patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk melakukan pembelajaran yang sudah saya persiapkan kemarin. Tentu saja perasaan saya sangat senang sekali di mana setelah saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kemarin, materi rantai makanan kemarin, saya jadi bisa tahu keberagaman anak-anak itu gimana, kesiapan belajar anak-anak itu gimana, dan juga bagaimana bagaimana pemetaan kebutuhan belajar mereka, Pak. Seperti itu. Jelas sekali ya Bu Ida ya. Bu Ida merasa senang gitu ya karena bisa melaksanakan, kemudian sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi kemarin. Nah, terkait dengan apa yang sudah Bu Ida lakukan nih, kira-kira ada tidak kendala yang Bu Ida rasakan selama proses pembelajaran kemarin? Jadi kalau sebuah hambatan atau kendala dalam suatu pembelajaran pastinya ada, Pak ya. Salah satunya pada pembelajaran kemarin itu ada, Pak, pada diferensiasi produk, di mana saya membagi kelompok itu kan sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Jadi anak-anak yang mempunyai kesiapan belajar tinggi, harapan saya itu bisa membantu anak-anak yang mempunyai kesiapan belajar rendah. Jadi saya kelompokkan. Ternyata saya salah, Pak. Jadi yang mengerjakan itu cuma yang anak-anak yang punya kebutuhan kesiapan belajar tinggi, yang punya kesiapan belajar rendah, mereka cenderung hanya diam saja. Seperti itu, Pak, ternyata. Jadi ada kendala yang tidak rasakan ya? Iya. Terutama di saat diferensiasi produk. Betul. Harapan Bu Ida semuanya bisa berjalan dengan aktif anak-anaknya, tetapi ternyata yang diaktif adalah anak-anak yang punya kesiapan belajar tinggi. Ada satu yang terlupakan mungkin yaitu sehingga anak yang tidak punya kesiapan belajar tinggi jadi tidak aktif. Nah, terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi Bu Ida selama pembelajaran, apa kira-kira solusi yang bisa panjenengan keluarkan untuk mengatasi kendala-kendala ini? Jadi menurut saya gini, Pak ya, kalau hambatan saya tadi kan tentang anak-anak itu yang mempunyai kesiapan belajar rendah itu kan kurang aktif. Jadi mungkin ke depannya saya akan lebih fokus pada kesiapan belajar siswa, Pak. Jadi sebelum pembelajaran saya akan menyampaikan materi apa yang akan dipelajari sehingga anak-anak mempunyai kesiapan belajar yang lebih baik dan bisa mencari sumber belajar lain. Jadi sebelum pembelajaran saya akan menyampaikan kepada anak-anak, jadi mereka bisa mencari sumber belajar di internet atau buku lain sebelum pembelajaran dimulai. Seperti itu, Pak. Oke, jadi Bu Ida punya rencana nih akan menyampaikan materi apa yang akan dipelajari lebih dulu sehingga anak-anak punya kesiapan belajar di awal sebelum pembelajaran seperti yang terjadi di internet ini. Bagus sekali sih rencana Bu Ida ini. Terkait dengan itu juga nih, kira-kira apa rencana tindak lanjut Bu Ida nih dalam upaya untuk memperbaiki pembelajaran ke arah ke depan gitu? Kira-kira apa Bu Ida? Untuk kedepannya nanti, Pak, saya akan mengakomodir kebutuhan belajar siswa serta menjadi fasilitator dalam pembelajaran di kelas. Selain itu, saya juga akan mengondisikan kesiapan belajar anak-anak sebelum pembelajaran berlangsung, sehingga anak-anak dapat mempunyai bekal dan juga pembelajaran yang akan dilakukan. Dan tentunya saya akan menciptakan pembelajaran yang aktif, yang kreatif. Jadi saya akan berusaha nantinya memberikan kesiapan pembelajaran yang semaksimal mungkin, Bapak. Oke. Luar biasa rencana tindak lanjut yang Bu Ida sampaikan ya. Jadi Bu Ida nanti akan menjadi mengakomodir dulu ya kebutuhan siswa, kemudian menjadi memfasilitasi atau menjadi fasilitator dalam pembelajaran, kemudian juga memberikan kesiapan belajar di awal sebelum pembelajaran. Baik, luar biasa sekali rencana tindak lanjut yang Bu Ida sampaikan ini ya. Ya sebenarnya ini mohon izin ya Bu Ida ya, kemarin kan saya sudah melakukan
melakukan observasi terkait dengan pembelajaran Buddha seperti kesepakatan kita di awal. Nah, terkait dengan itu saya akan menyampaikan hasil dari observasi yang saya lakukan kemarin buat Buddha. Ada beberapa catatan yang bisa saya sampaikan ke Buddha, mungkin bisa menjadi referensi ke Buddha. Yang pertama ini berdasarkan catatan saya ya. Buddha itu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ini dengan baik dan lembut sesuai dengan modul ajar yang penjenengan sampaikan kepada saya. Mulai dari bagian awal, kemudian bagian inti sampai dengan akhir pembelajaran sudah sangat lembut sekali. Pada bagian awal Buddha sudah melakukan presensi, menanyakan kabar siswa, itu sudah sangat luar biasa untuk membangun sosial emosional siswanya. Termasuk juga Buddha juga menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian melakukan evaluasi, membimbing anak-anak. Media pembelajaran yang Buddha gunakan juga sudah sesuai dengan materi yang Buddha sampaikan kemarin terkait dengan materi rantai makanan ya. Sehingga ada game juga kemarin ya yang sangat membantu anak-anak bisa termotivasi, terapresiasi dalam proses pembelajaran sehingga anak-anak bisa terkendali belajarnya. Itu yang pertama. Yang kedua nih Buddha, proses pembelajaran yang Buddha lakukan kemarin itu juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang seperti penjelasan sampaikan ada 3 hal kemarin. Buddha mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi konten, kemudian berdiferensiasi produk, dan juga berdiferensiasi proses. Ketiganya sudah Buddha lakukan ya, di mana anak-anak diberikan kesempatan memilih sendiri. Ini khususnya di produk kemarin yang Buddha tekankan ya. Anak-anak diberi kesempatan untuk memilih sendiri cara mereka menyajikan hasil belajarnya berupa produk. Itu membuat jejaring makanan sesuai dengan minat dari mereka sendiri. Nah, ini sesuai dengan konteks dari pendidikan Ki Hajar Dewantara begitu. Jadi, apalagi mode manipulasi game yang kemarin Buddha lakukan itu terlihat dapat meningkatkan antusias siswa dalam pembelajaran yang Buddha lakukan. Itu dapat saya tangkap di pembelajaran ini. Kemudian Buddha juga sudah mengajak anak-anak untuk refleksi diri. Nah, ini penting sekali untuk dilakukan Buddha dalam setiap pembelajaran, harus ada refleksi diri. Kemarin Buddha mencoba melakukan di akhir pembelajaran ya, dengan bertanya kegiatan yang dilakukan selama pembelajaran ini menyenangkan atau tidak, apa bagian yang menarik dari pembelajaran kita hari ini, ya. Dan itu semuanya terbangun dari keluar dari hati nurani anak-anak sendiri. Saya juga melihat anak-anak sangat antusias sekali dengan mengikuti pembelajaran yang Buddha lakukan. Nah, ini menunjukkan bahwa kreativitas dari sintak modul ajar yang dengan dua itu sudah sangat bagus sekali. Mungkin ada sedikit masukan dari saya nih Buddha terkait dengan pembelajaran yang Buddha lakukan. Ada satu hal yang mungkin bisa menjadi catatan bersama ya. Kayaknya jika di sela-sela pembelajaran itu anak-anak bisa diberikan SBB gitu misalnya. Biar tidak bosan gitu. Saya menangkap ada satu kejenuhan Nah, ini mungkin bisa dijadikan juga referensi. SBB bentuknya bisa sesuai dengan prioritas Buddha. Salah satunya mungkin adalah teknik stop ya. Teknik stop yang bisa membangkitkan mindfulness dari anak-anak. Mungkin dari sekian durasi waktu, tentunya anak-anak juga sudah merasa letih gitu ya. Ketika kita mencoba memberikan SBB berupa tepuknya atau permainkah atau teknik stop, saya yakin akan bisa menambah mindfulness lagi anak-anak dalam pembelajaran yang juga sampaikan. Ini yang bisa jadi catatan saya selama proses observasi. Namun secara keseluruhan apa yang dengan melakukan kemarin sudah sangat bagus sekali. Oh iya, terima kasih sekali ya Pak Abu atas umpan yang diberikan. Semoga saya bisa lebih baik lagi untuk meningkatkan diri dalam pembelajaran di kelas selanjutnya.
Ya, terima kasih ya Bu Ida ya atas waktu refleksi kita hari ini. Mudah-mudahan ke depannya apa yang ingin Bu Ida sampaikan kepada anak-anak pembelajar terkait dengan pembelajaran bisa semakin kreatif, semakin memotivasi anak dalam belajar. Saya doakan mudah-mudahan sukses dan lancar apa yang akan dilakukan. Ya, terima kasih juga Pak Apung ya atas segala bantuannya observasi selama ini, atas masukannya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga Bu Ida.